Halo, 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 halo. Selamat sore sahabat aksesmu semuanya di rumah. Apa kabarnya nih? Hari ini beda, nggak hari Selasa, tapi hari Kamis karena ada sesuatu yang spesial nih. Semoga semua sahabat aksesmu udah mulai bergabung ya. Sambil nunggu sahabat aksesmu yang lainnya bergabung, saya mau sedikit nih ngulas apa sih yang pernah kita obrolin di Instagram Live Ngopi Sore kita sebelumnya. Masih bersama dengan saya Endah, masih di live Instagramnya Aksesmu sore ini. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah bergabung. Yuk, yang belum bergabung mulai dikasih tahu nih yang lainnya bergabung untuk di Instagram Live kita, karena tetap di hari ini kita ada voucher belanja yang akan kita bagikan. Nah, pada minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya di live Instagram kita Ngopi Sore, kita sempat ngebahas nih tentang tubuh bugar, usaha juga lancar. Nah, sahabat aksesmu, seperti apa sih dijelaskan di minggu lalu? Bahwa orang dewasa itu dianjurkan untuk tetap bergerak. Sesederhana apapun, sedikit apapun, tetap harus ada geraknya nih, walaupun cuman beberapa menit saja setiap harinya. Kenapa sih? Kenapa tubuh kita harus bergerak? Karena ada resiko-resiko tubuh nih kalau sampai kita tidak bergerak. Di antaranya, yang pertama, berat badan bisa naik pastinya. Dan kalau kita kurang bergerak, bisa membuat lemak di dalam tubuh terus menumpuk, dan pada akhirnya membuat berat badan kita semakin naik. Dan yang kedua, metabolisme tubuh kita juga jadi melambat. Nah, orang yang jarang bergerak juga bisa mengakibatkan obesitas. Dan yang ketiga, insomnia. Karena badan kita tidak bergerak, otomatis banyak energi yang tersimpan. Itu yang menyebabkan kita jadi susah untuk mengantuk. Yang keempat, mudah lelah. Kita pikir kayak olahraga capek ya, tapi sebenarnya dengan kita kurang berolahraga, kurang mengolah tubuh, akhirnya badan kita jadi lemah, jadi gampang letih kalau kita melakukan aktivitas yang sedikit lebih banyak. Dan yang kelima, yang terakhir, orang juga jarang bergerak, akhirnya bisa rentan terserang penyakit, terutama penyakit-penyakit yang kronis nih, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Jadi yuk, kita jangan lupa untuk bergerak ya. Sambil menunggu warungnya, sambil menunggu usahanya, yuk kita bergerak sedikit demi sedikit. Karena resikonya lumayan serem kan? Tadi kita udah dengerin. Jangan lupa juga kemarin yang belum ikutan live Instagramnya, pengen tahu seperti apa sih gerakan-gerakan sederhananya, bisa dilihat lagi di IGTV-nya Aksesmu. Silahkan untuk dipraktekkan ya sahabat. Dan tanpa menunggu lama lagi nih, terima kasih nih untuk sahabat-sahabat yang sudah join, yang sudah bergabung di live Instagramnya kita. Sore ini saya karena spesial, tidak di kantor, tidak di studio, saya ada di luar ruangan. Kira-kira saya ada di mana ya? Kalau bisa dilihat di sini, udah pasti warung dong. Kenapa sih saya hari ini ada di warung? Karena hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang spesial, yaitu kreatif jualan rejeki jalan. Apa tuh kreatif jualan rejeki jalan? Pengen tahu kayak gimana? Yuk ikutin saya, kita masuk ke rumah tamu saya. Let's go. Halo, 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 halo. Selamat sore. Aduh, apa kabar ini Kak? Baik Kak. Boleh memperkenalkan diri ke sahabat aksesmu yang ada di rumah? Ya. Halo, saya Hana, saya berusia 19 tahun. Salam kenal semuanya. Ngopi sore dibikinin makanan ini sesuai dengan temanya. Jadi biasanya tuh Aksesmu setiap hari Selasa kita ada Instagram Live yang kita sebut sebagai Ngopi Sore. Hari ini aku udah dibikinin kopi nih sama Kak Hana. Biasanya aku ngopi sore gak ada yang ngasih kopi loh. Sahabat Aksesmu ada yang ngirimin saya kopi, boleh gitu. Kak Hana sambil ngobrol-ngobrol sore nih Kak. Apa namanya, kita hari ini tuh mau ngobrolin tentang kreatif jualan rejeki jalan. Nah, informasi sedikit nih Kak, yang nonton Instagram Live kita adalah para pemilik warung juga sama kayak Kak Hana. Kak Hana boleh cerita nggak sebenarnya waktu buka warung ini tuh mulainya kapan sih? Saya buka warung itu sekitar September atau Oktober, lupa. Tahun? Sekitar tahun 2021. Jadi kayak baru beberapa bulan yang lalu. Baru banget dong sebenarnya ya. Nah, dan berlokasi di sini. Di sini, udah di sini ya. Ya, ini warungnya di daerah Mampang, Jakarta Selatan ya. Manggarai, Jakarta Selatan. Berarti karena ini kan sebenarnya baru dan itu kan sebenarnya juga masa pandemi, kok berani sih Kak membuka usaha warung di masa pandemi nih. Sedangkan kalau aku sempat dapat cerita nih dari beberapa sahabat Aksesmu juga yang waktu itu juga
berjualan di masa pandemi tuh mereka agak kesulitan di masa pandemi ini. Ya karena ini kan kakak aku maksudnya Di rumah kan gitu. di rumah kan, jadi sambil nunggu dapat kerjaan lagi sambil ngewarung gitu sedikit sampai ada yang minta ini minta itu, jadi kita dicicil lama-lama buka lumayan. Mantap kayaknya. Nah, tadi nggak niat sih. Oh, pertama kali buka itu apa yang dijual, produknya apa? Sabunan, cuman yang kopi itu udah lama banget. Jadi Awalnya kopi itu udah lama banget, udah. sebelum 21 itu. Udah 10 tahun kalau jualan kopi. Kopinya memang udah 10 tahun. Udah. Yang lainnya untuk melengkapi warung ini malah setelah 2021 Iya. gitu ya. Oke. Tapi memang dari dulu memang ukuran warungnya udah 3x2. Udah segini. Sudah segini ya. Kalau boleh tahu, Kak, modal awal waktu itu berapa? Modal awal paling kalau sabun-sabunan doang 1 juta deh. Terus 1 juta, pas udah minta ini itu tuh cicil 6 jutaan lah. Ini cicil 6 juta. Lumayan ya. Tapi dengan begini sebenarnya itu modal awal. Jadi sahabat Aksesmu, kita jangan berkecil hati. Kita Oke, kalau lihat dari sini nih, didengar dari sekarang ini sampai dengan di sini mungkin terdengar kayak ini pemilik warung biasa nih. Terus kenapa sih kira-kira kok akhirnya kita undang di live Instagram kita pada sore hari ini? Nah, sebenarnya ada yang spesial. Jadi Kak Hana ini adalah selain pemilik warung adalah seorang TikTokers, di mana pemilik akun TikTok namanya Racun TikTok _100. Boleh dicek, silakan sahabat yang ada di rumah dicek nama akun TikToknya Racun TikTok _100, di mana sudah memiliki 463.200 pengikut atau followers. Udah 400 lebih, itu banget sih, luar biasa. Dan dengan video TikToknya rata-rata ditonton oleh 2 juta orang. Sehebat itu loh. Dan menariknya, konten TikToknya adalah biar Kak Hana yang cerita. Isinya apa sih? Boleh dong Kak diinfo ke Bapak Ibu sahabat Aksesmu yang ada di rumah nih. Konten TikToknya Kak Hana tuh isinya biasanya apa aja sih Kak? Biasanya tuh tentang kayak nata-nata dagangan gitu. Cuman kan biar lebih rame gitu. Jadi dia dengan kayak a day in my life. Karena tuh sekarang lagi itu lebih live Kak. Jadi diawali dengan warung gitu. Ini nata-nata. Itu maksudnya artinya keseharian aku ya. Yang menjadi konten utamanya. Dari Kak Hana yang bikin orang ini tertarik dengan konten TikToknya Kak Hana. Oke. Tapi memang dari awal tuh kontennya Kak Hana udah tentang warung ya? Udah. Dari awal emang itu ya? Kalau dari videonya ini juga kan, kalau sahabat Aksesmu ada yang buka akunnya Kak Hana, buka Racun TikTok _100, itu bisa dilihat modelnya yang jadi talentnya adalah Kak Hana, terus pasti otomatis ada kameramennya, terus yang pasti ada yang editnya juga. Nah itu yang kamerain, yang edit itu siapa teh? Kakak aku. Oh kakaknya. Kak Hana tinggalnya jadi modelnya gitu ya, nanti kayak gini gitu. Serah aku. Kakaknya. Oke, kalau gitu terus kalau ide cerita nih, oh hari ini aku mau bikin konten tentang ini tuh, itu ide ceritanya dari siapa? Bang sama keluarga sama emak juga. Oh gitu. Jadi kita rapat keluarga nih, kita besok mau bikin apa gitu ya? Nah kadang sambil tiduran besok bikin apa ya gitu, bikin cerita apa nih gitu. Oh ini aja belanja, ntar sambil divideoin gitu pokoknya kayak bang aja. Ide bareng-bareng ya. Jadi misalnya kalau misalnya lagi nggak ada ide cerita ya, terus ngobrol sama anggota keluarga, kira-kira ada apa ya dari kakak, dari emaknya ya gitu. Tadi ya. Oke, seru banget nih. Jadi sebenarnya ide ceritanya bareng-bareng, tapi terus yang kamera ini kakaknya, talentnya Kak Hana, suaranya Kak Hana nih. Nah Kak, dari akun Kak itu kan udah gede banget nih. Iya. Ada efek ke warungnya Kak? Ada. Apa tuh? Ya kayak pada datang gitu, kayak anak-anak kecil tuh lumayan kayak jajan-jajan sedikit-sedikit, tapi kan banyak tuh yang datang kayak anak-anak kecil dari TikTok katanya gitu. Jadi mereka tahu dari TikTok terus nyambung gitu ya? Jadi kok lucu ya? Emang mereka tahu dari mana sih warungnya Kak Hana gitu? Apa memang di TikTok kakak sempat ada kita ada di sini atau mana? Enggak pernah kasih tahu dari Cibubur kalau nggak
deh. Dia datang ke warungnya Kak Hana untuk belanja tapi tetap hebat. Itu terus gimana ceritanya? dekat Bu katanya gitu. Enggak dekat. Terus kesini sama siapa Bu? Sama kami, dianterin. Tahu alamatnya dari mana gitu. Itu sempat ke center, alamatnya sempat ke center. Oh, sempat gitu. Kelihatan di videonya Kak Hana ya alamatnya ya. Ya. Juga kalau anak-anak kesini suka emang dekat aja gitu, mungkin pernah lewat sini gitu. Jadi Baru oh ini kayaknya yang di sini deh gitu ya kalau yang anak-anak. kalau enggak dia ngeliat patok gangnya itu gitu, suka tanya gitu. Juga ya netizen ini. Oke, terus tadi kita mau ternyata beneran ada efeknya. Tadi gimana kreatif warung. Terus setelah itu kakak punya TikTok, terus ada jadi modal nambah nggak hasil dari TikTok itu tadi? Ada. Dari endorse gitu ya Kak? Ya, endorse. Lumayan ya. Juga kan ada yang kayak Kak, aku mau ini nih Kak, mau apa namanya, mau beli dagangan Kakak 100.000 nanti dibagiin aja ke anak-anak kecil gitu. Ya tuh udah berapa kali. Bahkan sampai sekarang masih ada yang ngechat kan, cuman nggak kita balas karena emang takutnya bosen kalau kontennya itu lagi kayak ngasih ke anak-anak itu. Karena juga ada yang request dari emang penontonnya Kak Hana, request gitu ya ke Kak Hana kayak gimana gitu ya. Wah, jadi ada interaksinya juga nih ke penontonnya TikToknya Kak Hana ya. Ini keren banget sih, ini inspirasi nih untuk sahabat aksesmu yang mungkin juga mau nih kayak Kak Hana nih sambil berusaha dengan jualannya di warung. Terus selain itu ada perkembangan apa lagi nih Kak? Tadi hasil dari TikTok jadi nambah apa gitu? Beli apa jadi bisa buat beli apa gitu Kak? Buat Dari nambah warungnya. TikTok bisa kebeli kulkas baru. Wah, buat nambah kulkas yang kulkasnya gede loh sahabat aksesmu, kalau mau lihat kulkasnya gede itu hasil dari TikTok. Mantap ya. Jadi kreatif, berjualan, rezeki jalan. Itu benar sesuai deh dengan obrolan tema kita pada sore hari ini ya. Semoga sih sahabat aksesmu yang ada di rumah. Terus kenapa sih Kak pilihnya TikTok dibanding sosial media yang lain? Nggak milih sih Kak, kayak emang kebetulan aja bikin TikTok terus rame, jadi kayak diterusin aja. Jadi emang jodohnya di situ ya? Iya, kayak nggak milih-milih. Tadi juga nggak suka main TikTok akunya, cuman karena itu. Oke, dan lanjut lagi nih Kak. Sebelum aku ngobrol lagi sama Kak Hana, untuk sahabat aksesmu yang di rumah, aku mau kasih voucher belanja dulu nih Kak. Ya, untuk sahabat aksesmu yang sedang bergabung bersama dengan kita nih, kita mau bagiin voucher belanja seperti biasa di live Instagram kita pasti ada bagi-bagi voucher belanja. Pertanyaannya gampang banget. Pertanyaannya adalah, simak baik-baik ya, ini karena gampang banget, jadi langsung nanti jawabannya dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, sudah siap? Siap-siap ya, jari-jarinya di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, sosial media apa yang dipakai oleh Kak Hana untuk membuat konten? Nah, segampang itu. Oke? Udah mulai belum nih? Jawab? Oke, sekali lagi ya pertanyaannya. Sosial media apa yang digunakan oleh Kak Hana dalam membuat konten? Sosial medianya apa nih? Apakah YouTube? Apakah Facebook? Apakah Instagram? Apakah TikTok? Apakah yang lain-lainnya? Jadi apa sosial media yang dipakai sama Kak Hana untuk membuat konten? Pertanyaannya segampang itu. Jangan lupa, Aksesmu juga punya TikTok, namanya Aksesmu, TikToknya, akunnya. Di follow juga ya sahabat. Dan untuk sahabat yang lainnya kayaknya udah mulai nih, banyak beberapa yang mulai ngejawab. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita akan pilih ya. Di akhir acara kita akan umumin siapa yang beruntung mendapatkan voucher belanja dari Aksesmu. Itu dia. Kita ada sedikit break dulu untuk ngasih voucher belanja nih untuk sahabat yang juga nonton TikTok kita, TikTok live Instagram kita pada hari ini. Oke. Sambil menunggu yang lainnya jawab, saya mau ngobrol lagi sama Kak Hana nih Kak. Dalam membuat video TikTok, apa sih kira-kira yang bikin jadi inspirasi atau apa ya yang tiba-tiba jadi kepikiran, aku mau bikin ide ceritanya tuh ini. Ada nggak sih yang tiba-tiba bikin jadi terinspirasi gitu? Atau apa yang dilihat aja atau biasanya? Yang dilihat aja sih, kadang-kadang suka berjalan gitu aja, ngalir gitu. Kayak kadang-kadang kalau udah bingung gitu, udah bingung nih habis ide, kayak ya udah gitu, kayak ngalir aja gitu. Jadi sendiri. Pokoknya yang penting misalnya nih lagi bersih-bersih, udah bersih-bersih aja tiba-tiba ntar jadi video aja gitu ya.
Mhm. Oke, oke. Jadi intinya adalah sebenarnya jalanin dulu aja, jangan ambil pusing dulu kalau misalnya tiba-tiba stuck, jangan stuck di situ ya, jangan berhenti di situ, udah jalanin aja dulu seadanya, tapi tiba-tiba pasti akan ada jalannya gitu Iya, ya betul. Kak ya. Oke, terus ada lagi nggak sih tiba-tiba kesulitan atau tantangannya nih setiap kali mau bikin konten gitu? Itu kalau udah kehabisan cerita, habis. kayak misalkan kalau misalkan nyapu-nyapu kemarin udah nih kontennya, kan nggak mungkin gitu lagi, takut pada bosan kan, itu suka susah gitu. Apa ya gitu ya. Kalau benar-benar lagi habis ide gitu ya. Ya kadang suka yaudah deh cari yang di luar aja gitu, misalkan pergi nih belanja, atau kalau enggak itu makan-makan kuliner gitu. Kayak gitu. Jadi tiba-tiba kalau lagi habis cerita itu yang benar-benar pusingnya di situ ya. Oke, tapi gimana sih cara kakak tadi ngadepin tantangannya itu? Ya pergi aja gitu untuk cari inspirasi baru gitu ya. Kayak cari konten baru gitu. Cari referensi gitu ya. Apalagi nih yang bisa dijadiin gitu ya. Iya. Oke. Terus selain tadi kontennya tentang warung, ada lagi nggak pernah yang tadi misalnya konten warung udah bosen nih, aduh mau bikin apa ya? Pernah ada ide apa maksudnya ada konten tentang hal lain selain tentang warung Kak Ya, Hana? itu biasanya kalau misalkan udah kehabisan kan kayak tadi tuh yang tuh kita suka keluar buat kayak serba warna itu, warna kayak warna pink, warna merah gitu. Karena itu anak-anak biasa yang suka. Oh, apa ya? Jadi misalnya hari ini mau belanja produk stok warung serba biru, serba pink, serba putih gitu ya. Jadi misalnya tadi serba pink misalnya kayak minuman yang serba bungkus warna pink gitu maksudnya ya. Terus misalnya sabun yang serba warna pink gitu ya. Itu mulai rame lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita dalam bikin konten tetap harus mikirin variasinya, jangan itu terus gitu ya. Harus bervariasi gitu ya biar orang-orang nggak bosan ya kayak. Nah, itu dia. Jadi yang penting konsisten kita jalan terus. Nah, sampai dengan sejauh ini kan akun kakak tuh udah gede banget sekarang. Masih ada nggak sih impian atau cita-cita Kak Hana yang masih belum tercapai, yang masih Kak Hana pengen kejar gitu? Pengen punya toko sendiri sih, kayak punya cabang lagi, maksudnya punya cabang gitu. Jadi nggak di sini-sini aja gitu. Jadi nggak hanya warung di sini aja, cita-citanya pengen punya toko lagi di luar gitu ya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya buka toko yang jagain siapa? Ada kakakku. Oh, ada kakaknya. Jadi di sini Kak Hana yang jagain, nanti yang di sana kakaknya yang jagain bisa gitu. tukang-tukangan juga kan. Bisa ganti-gantian. Jadi kalau bosan di sana gantian ke sini, bosan di sini gantian di sana gitu ya. Amin, kita doain semua sahabat ya. Semoga Kak Hana nih bisa nanti akhirnya bisa sampai buka warung lagi, buka toko lagi. Nah, itu dia tadi sahabat sebesar itu impiannya. Semoga sahabat di rumah juga punya impian yang sama. Kita punya apa ya, semangat untuk terus berusaha. Kita harus punya mimpi dulu gitu ya Kak ya. Oke, ini keren banget sih. Kak Hana di luar topik dari TikTok nih. Kalau misalnya saya lihat nih, ini sahabat aksesmu. Kameramen boleh bantu kasih lihat. Nih, jadi tataannya itu cukup rapih nih kalau mau dilihat ya. Jadi yang makanan-makanan, yang minum-minuman, di sini yang kebutuhan rumah gitu. Ini menurut aku yang biasa sering main ke warung-warungnya sahabat aksesmu, ini cukup rapi sih menurut aku. Terus emang bikin orang pengen beli gitu loh. Iya. Apa sih Kak, waktu nata warung kakak ini apa yang jadi apa ya? Jadi inspirasi, aku pengen nata kayak gini tuh apa? Kayak aku nanti dipindah-pindahin lagi. Kadang udah di sini nih sehari, kayak besokan kayak enggak deh, kurang rapi gitu, diganti lagi gitu. Tukar posisi aja. Jadi pertama coba dulu nih, terus kakak lihat-lihat gitu ya. Kayaknya bagusnya nggak gini deh. Udah diganti gitu ya, sambil dirapi-rapiin terus gitu ya. Jadi intinya harus terus merhatiin warungnya ya. Jadi kalau misalnya kurang rapi dikit ya dirapin, jangan dibiarin sampai berantakan dulu gitu ya Kak ya. Oke, itu juga bisa jadi salah satu tips nih untuk sahabat yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya sambil nunggu daripada nggak ngapain, ya bisa nih sambil ngeliatin nih warungnya kurang apa ya, atau produknya dia nggak bisa apa ya, atau apa yang kurang rapih nih, jadi bisa dirapihin. Siapa tahu aja lagi ngeliat gini, oh iya ternyata ada yang kurang nih produknya, harus beli lagi. Jangan lupa beli di akses. Oke, dan menariknya lagi nih, ketika misalnya nih kan, kalau dari tadi juga ini kita dari tadi syuting Instagram live aja, ada beberapa pembeli akhirnya jadi ketunda sebentar nih. Nih kan pembeli ini cukup ramai nih Kak. Apalagi di sini kan udah tahu nih orang pasti mau beli minum lah, mau beli apa pasti sama Kak Hana nih. Gimana cara ngebagi waktunya antara bikin konten sama berdagang? Kalau mau bikin konten itu biasanya kalau pagi harus rapi dulu, pokoknya harus rapi. Kalau udah rapi itu enak. Nggak sekaligus sepotong-sepotong. Bisa
dia nggak mau kita kamerain itu intinya rapih dulu. Intinya warungnya kita rapihin dulu. Itu nanti antara ada yang beli terus kalian mau dikontenin gitu ya. Yang penting warung kita tuh udah rapi dulu gitu ya. Jadi intinya di pagi-pagi adalah selalu harus ngejaga kerapihan warungnya dulu. Abis itu baru mau antara bikin TikTok sama ngelayanin warung itu, atau bisa sekaligus, itu bisa diatur nanti gitu ya. Oke. Nah itu kan tadi gimana, yang penting adalah tahu dulu nih prioritas utamanya adalah warung kita harus rapih dulu, karena memang kan prioritas kita usahanya adalah warung, tetap itu yang menjadi nomor satu. Apalagi tadi kontennya Kak Hana kan memang adalah tentang bagaimana kesehariannya di warung ya. A day in my life. A day in my life. Nah, Kak Hana biasanya kalau posting TikTok itu videonya setiap hari kah, atau 2 hari sekali, atau berapa kali? Setiap hari, cuman kadang-kadang bolong, kayak enggak yang habis ide itu tadi ya? Yang kayak habis ide gitu. Ini aja udah 2 hari kan kemarin. Kemarin baru posting, tapi hari ini kayak udah bingung lagi apa gitu ya. Gitu. Itu biasanya bolongnya gara-gara juga lagi kehabisan ide. Oke. Kehabisan ide, atau kalau enggak pergi gitu. Yang bikin kadang bolong ya. Tapi kadang kalau misalnya bolong gitu, mungkin sahabat yang lain mungkin belum, setelah ngobrol kepikir. Nah, ada nggak jam-jam khusus yang emang Kak Hana kayaknya bagusan kalau aku posting tuh setiap jam ini, ada nggak kayak gitu? Iya, tadi awalnya itu kayak kan biasanya jam 11. Jam 11 siang biasanya. Kayak malam takut pada tidur nih ngomongnya kayak gitu. Cuman ternyata ramenya itu di jam 5 jam 6. Kalau jam 5 jam 6 itu lumayan, kayak seenggaknya di atas 100.000, 200.000. Kalau misalkan di bawah itu sih ya kayak nggak kecil-kecil juga sih. Tapi lebih cuma tahu jam berapa aja asal videonya bagus bisa FYP gitu. Cuman aku udah nyaman di jam segitu. Nyamannya di jam segitu. Itu dari nyoba-nyoba aja tuh akhirnya sampai ketemu lah itu di jam yang tepat. Nyoba-nyoba akhirnya berapa kali itu udah cocok banget nih, jam 5 jam 6 jam 7 lah. Sampai jam 7. Tapi pernah gak sih sehari ngepost lebih dari 1 video gitu? Pernah cuman jarang banget. Cuman kalau kata yang lain, konten kreator yang lain itu bilang 2-3 enggaknya nontonnya nambahin gitu. Jadi intinya emang harus konsisten bikin, berkreasi terus untuk bikin konten ya. Sampai sebenarnya kalau bisa lebih banyak lagi gitu ya. Karena orang kan apa sih ini gitu ya, dia penasaran gitu. Kalau misalnya cuma dikit ya, kok cuma segitu? Iya. Banyak tarik lagi gitu ya. Iya. Nah, Kak Hana, dari sekian banyak nih konten yang Kak Hana bikin sebagai Kak Hana sebagai TikTok, itu udah bisa ketebak belum sih kira-kira? Oh ya, kayaknya kalau penonton aku tuh di TikTok lebih suka konten video yang seperti ini, yang temanya ini. Apa Kak? Yang paling digemari itu dari, tadi kan ada beragam ya, keseharian, terus ada yang lain-lainnya, itu yang paling disukain tuh yang apa? Yang nata-nata. Oh, yang menata warung. Cuman kan kalau nata itu maksudnya dari misalnya ini kosong terus diterapiin atau apa? Ditambah, misalkan ini kan udah mulai kosong, ditambah-tambah. Nah itu kan, tapi kan kalau anak-anak bosen, biasanya anak-anak jadi suka nurun gitu, walaupun pada demen nata-nata, cuman suka nurun penontonnya, jadi suka digabung sama yang warna tadi, karena kan biasanya itu yang paling suka anak kecil. Anak kecil kan itu kan kalau nonton terus aja diputer-puter, jadi gitu. Kalau udah mulai dikit penontonnya gitu, bagian nata-nata itu disambung sama yang tadi yang serba warna itu. Jadi gimana maksudnya? Berarti dalam satu video ada tentang menata sama ada tentang warna-warna gitu. KTK kan gini, paling orang tuh paling demen sama video ngapain. Nah itu paling demen itu nata-nata. Cuman biasanya kalau nata-nata udah 3 kali nih, 3 hari berturut-turut nata kan lama sepian. Nah dibikin ramenya lagi itu kita timpa sama varian yang lain. Jadi misalnya hari ini tentang nata,
Nata, hari berikutnya tentang Nata lagi. Kok udah mulai turun di hari ketiga. Nah, hari keempat baru bikin variasi yang lain gitu ya. Gitu. Oh, oke. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi kita coba dulu nih. Memang namanya berkreasi itu kayak trial and error. Memang harus coba-coba. Jadi jangan patah semangat ketika ada turun, tapi harus berkreasi lagi apa nih? Gitu, harus ada ide yang barunya lagi gitu ya Kak ya. Oke. Nah, terus dari selama ini Kakak berkarya nih, ada nggak sih misalnya ya, namanya juga berkarya ya. Ini juga netizen ya, ada nggak yang maksudnya ini kan sebenarnya kan kita berusaha nih, tapi tetap nggak sih ada orang yang mungkin bikin Kahana kayak kok komennya gitu ya? Alhamdulillah banyak komentar positifnya. Alhamdulillah banyak yang bagus ya. Kalau misalkan negatif kan pasti ada ya Kak. Oh tetap aja. Ada aja yang. Terus di skip aja kayak udah. Udah gitu ya. Masih ada di mana-mana juga. Ya, heran ya, namanya juga orang udah berusaha, udah ada aja yang komennya itu perhatian kali ya Kak ya. Ini biar dicontoh gitu, tapi jangan ditiru ya. Nggak ada yang kayak gitu. Iya, oke. Kak, tapi kebanyakan berarti positif ya, menyemangati ya. Yang ada nggak sih komentar yang paling Kakak inget yang bikin Kakak wah apa ya, bikin semangat gitu loh Kak? Ada satu, bukan satu, dia selalu hadir terus di setiap video tuh. Dia semua video paling atas kayak sampai halo selalu hadir gini, halo selalu hadir gitu komennya. Saya hadir gitu setiap kali. Sampai misalkan aku kan suka nge-live juga di TikTok, suka promosiin dagangan itu. Dia kan selalu hadir gitu, sampai yang nonton tuh udah pada kenal juga sama dia gitu. Karena dia ada terus hadir. Mau jam berapa aja tuh dia hadir gitu. Jam berapa biasanya kalau ada jadwal tertentu atau ya gitu tiba live hari ini gitu? Waktu itu kerja sama TikTok Shop, jadi kayak ada jamnya sih kayak malam gitu. Oh, ditentuin dari TikTok Shopnya ya? Tadinya ditentuin, terus udahannya kayak udah mau jam berapa aja gitu, bikin produknya tadinya gitu. Oke. Jadi selama ini memang namanya orang berkarya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Tapi yang penting adalah gimana kita terus berusaha, karena walaupun orang ada yang negatif, tapi pasti tetap aja ada banyak yang ngedukung kita ya. Kalau kita memang usaha kita usahakan yang terbaik gitu ya. Apalagi orang juga bisa ngerasa sih bahwa kita tuh udah mencoba usahakan yang sebaik-baiknya gitu ya. Oke, Kak Ana, dari semua ini yang udah Kakak lakuin nih, dari berusaha, kemudian juga udah bikin konten di TikTok, mana yang paling ngerasa Kakak tuh happy gitu? Apakah keduanya atau sekarang udah mulai mana yang Kakak udah ngerasa lebih happy nih? Gimana maksudnya? Iya, lebih senang berjualan atau bikin konten, atau menurut Kakak nggak bisa nih, aku harus milih, harus dua-duanya atau gimana? Ya, dua-duanya. Harus dua-duanya, karena ya mau nggak mau ya isinya kontennya TikTok kan Kahana kan memang keseharian di warung ya. Kayak gitu ya. Oke, Kahana boleh cerita nggak biasanya tuh keseharian Kahana dari pagi sampai ke bukanya dari jam berapa sampai jam berapa bukanya? Biasanya bangun 8. Terus mandi beberes, terus abis udah kelar ditinggal dulu buat belanja. Abis belanja itu suka udah sekalian bikin konten kan di jalan. Udah pulang udah kayak keseharian aja yang tadi dibilang itu, kayak berjalan aja gitu. Ketika ada pembeli ya udah bisa langsung sambil bikin kontennya juga ya. Tutupnya sampai jam? Tutupnya sesepinya sih biasanya suka. Itu karena apa tuh tiba-tiba kok buka sampai jam 1 tuh karena lagi ada apa? Kayak bolak-balik, terus juga kadang udah ada yang WA ngetok-ngetok. Jadi tetap masih melek. Oke. Juga rezeki Mas. Iya. Gitu ya Kak ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih Kak, ngobrol-ngobrol yang lain lagi, saya untuk sahabat aksesmu yang ada di rumah. Pertanyaannya juga gampang. Pertanyaannya gampang banget nih ya. Pertanyaannya adalah, sudah siap belum? Silahkan nanti jawabannya di kolom komentar ya. Silahkan jawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, apa nama akun TikTok
aksesmu. Ya, apa nama akun TikToknya aksesmu? Ya, jawab di kolom komentar apa nama akun TikToknya aksesmu. Sekarang nanti yang beruntung nanti kita akan umumin di akhir acara untuk mendapatkan voucher belanja aksesmu ya. Apa nama akun TikTok aksesmu? Segampang itu kan pertanyaannya. Kita mah gampang aja, kita mau baik hati orang yang penting untuk sahabat aksesmu semua di rumah itu bahagia dan mendapatkan. Lanjut lagi nih Kak. Seru banget nih obrolan kita sore ini bareng sama Kak Hana, dan kita banyak juga dan manfaat juga nih untuk sahabat aksesmu semua yang ada di rumah. Cara-caranya gimana sih supaya bisa menarik pelanggan, bahkan pembeli yang tadi jauh-jauh yang dari Cibubur tadi juga waktu saya nungguin juga ada sebenarnya nggak dekat-dekat, tadi bisa tahu iya nanya-nanya gitu, nanya-nanya akhirnya bisa ketemu nih warungnya nih. Terus kalau misalnya dari yang kakak jadi Ada. apa biasanya ngapain gitu? Enggak kayak gitu. Iya. Oke. Ada nggak sih dari sejauh ini nih jadi TikTok pengalaman kakak bikin kakak happy banget, seneng dari usaha kakak tuh ada orang yang nyemangatin atau apa yang paling lupa? Kayak jadi banyak yang kenal sih, kayak gitu. Kan kayak panggil-manggil. Oh gitu. Ya mau di mana kayak manggil gitu, kayak kakak gitu. Oh gitu. Dan mereka taunya Kak Hana dari TikTok. Iya, tahu dari TikTok. Oh, tuh kan. Jadi emang apa ya? Maksudnya ya asalkan kita memang apa yang kita lakuin juga benar, akan semangatin kita gitu ya Kak ya. Oke. Semoga nih sahabat aksesmu kita doain semoga Kak Hana terus usahanya bisa terus maju. Untuk sahabat aksesmu yang di rumah juga semoga kita doain bisa terinspirasi dan bisa mengambil hikmahnya dari sini, bahwa yang penting kita bisa berkreasi, bisa kreatif dalam menjalankan usaha kita apapun deh. Misalnya gimana nih kita mengembangkan usaha kita di bidang apa nih, atau saya punya kebiasaan apa lagi nih selain menjaga warung, itu mungkin bisa mulai cari-cari kita dalami lagi, siapa tahu dari situlah hasil rezekinya kita di usahanya. Dan ternyata keseharian menjadi pedagang warung ternyata bisa membuahkan hasil yang lain, bisa memberikan pemasukan yang lain ya Kak ya. Oke, Kak Hana, terima kasih banget nih kita udah dikasih waktu sama Kak Hana, boleh ngobrol-ngobrol sama Kak Hana. Sampai dengan hari ini kita datang ke sini, kita boleh ngeliat-ngeliat warungnya. Apa ya Kak Hana bisa boleh cerita juga ke kita, apa sih yang Kakak lakuin sampai dengan hari ini akhirnya bisa juga punya akun yang sebesar itu. Ada nggak sih kira-kira pesan yang bisa Kakak bagikan ke sahabat aksesmu di rumah nih? Pokoknya buat kalian yang lagi merintis, semangat. Kalau mau bikin konten harus konsisten, jangan saling bikin, saling kagak, saling bikin, saling kagak gitu, karena pengaruh buat penontonnya juga gitu. Yang penting konsisten, selalu semangat. Misalnya lagi kurang semangat, carilah semangatnya gitu ya. Karena itu tadi ya, ternyata kalau misalnya sempat bolong aja orang jadi apa ya, jadi kayak nyari-nyari gitu juga ya. Jadi memang harus ada terus gitu ya, karena apapun yang kita lakuin kalau misalnya emang dengan tidak sepenuh hati kan hasilnya juga setengah-setengah gitu ya Kak ya. Oke, Kak Hana, tapi dari awal sempat kepikiran nggak sih kalau ternyata usaha kakak baik di warung maupun konten kakak di sosial media bisa akhirnya sebesar ini gitu loh? Sempat memang tahu nggak sih bakal kayak begini gitu loh? Nggak tahu Yang nggak kepikiran juga. Dan ini lumayan cepet waktunya, cuma berapa bulan ya Kak? berapa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, belum ada setahun ya. Udah langsung kelihatan banget ya hasilnya ya. Tapi apa sih konten pertama yang di TikTok yang benar-benar langsung tinggi banget viewersnya atau penontonnya tuh pas apa? Ingat nggak? Pertamanya itu kan yang belanja
pas belanja langsung nata-nata. Itu maksudnya nggak sampai juta gitu penontonnya. Pas lagi ngangkut itu deh kalau nggak salah, pas yang lagi ngangkut ini gantungin es gini nih, itu baru pertama kali tembus 5 juta penonton. 5 juta penonton menata minuman renceng, 5 juta orang nonton, luar biasa. Siapa yang kepikiran ternyata menata produk bisa banyak yang tertarik untuk menontonnya. Nah itu kadang tuh hal-hal simple tapi nggak kepikiran sama kita, itu yang ternyata bisa jadi ide gitu ya. Jadi bisa nih mulai dicari-cari hal-hal sederhana sebenarnya tapi yang bisa dijadikan sesuatu nih sama kita gitu ya Kak ya. Oke Kak, tapi nanti kedepannya apa lagi nih untuk TikToknya Kakak? Ada rencana apa lagi nggak? Atau sejalannya, atau aku rencana kayak mau bikin sesuatu yang beda nih apa gitu? Ada rencana apa nggak untuk akun TikToknya Kak Hana? Pengen bikin akun yang beda, kayak konten yang beda. Soalnya kan yang tadi dibilang itu takut pada bosan kan, jadi kalau misalkan bosan bisa lari ke ini dulu gitu. Karena kan tentang serba warna juga takut pada bosan juga, jadi harus nyari yang baru dulu sebelum yang warna ini bosen gitu. Jadi buat ngebantu ini yang nanti bikin yang lainnya. Iya gitu. Jadi pengen nyari inspirasi lagi ya, kira-kira apalagi nih yang bikin bisa rame lagi gitu ya. Tapi emang kebanyakan yang paling suka tuh nonton itu anak-anak gitu ya. Anak-anak. Tapi tadi sampai ada ibu-ibu juga dari Cibubur datang itu. Nggak tahu kok bisa ini kesini gitu ya, nggak kepikiran juga ya. Terus dia kesini dari Cibubur diantar suaminya beli apa? Beli kayak main dibilang mau main aja. Mau main aja. Beli odol gitu-gitu sama anaknya juga. Jadi sebenarnya dengan bikin konten gini juga Kakak jadi kayak punya keluarga baru gitu ya. Tadi Kakak bilang jadi punya banyak kenalan ya. Jadi dengan tadi kita berusaha juga bisa jadi banyak relasinya, punya banyak teman, jadi banyak kenalan gitu ya Kak ya. Oke. Udah ada pemenangnya yang bisa saya umumin? Oke, sahabat Aksesmu nih, terima kasih yang sudah bergabung dari tadi. Saya mau mulai mengumumkan 2 orang yang beruntung mendapatkan voucher belanja. Nanti kita akan info ya di DM-nya. Oke. Pemenang voucher belanja di ngobrol sore hari ini. Yang pertama, akun atas nama Nuvikidiu. Susah ya namanya, Nuvikidiu. Ya, itu pemenang yang pertama. Nanti cek di DM-nya, kita akan informasiin voucher belanjanya di DM-nya. Yang kedua, akun atas nama Suryadi, ya. Yang kedua yang beruntung adalah akun atas nama Suryadi. Cek di DM-nya kalian, nanti akan kita kirimkan voucher belanjanya di sana. Oke? Selamat untuk bagi pemenang yang lainnya. Dan untuk sahabat Aksesmu yang lainnya, jangan berkecil hati yang belum beruntung di sore hari ini, karena di minggu depan, hari Selasa, dicatat ya, hari Selasa, tanggal 28, Kahana juga boleh ikutan, tanggal 28 Juni besok, ya, hari Selasa, jam 4 sore, kita akan live Instagram bersama dengan XL Asiata, dimana akan bagi-bagi voucher belanja lebih banyak lagi. Banyak kok, kakak juga bisa ikutan ya. Voucher belanjanya banyak dan hadiahnya ini besar voucher belanjanya, karena totalnya itu sampai jutaan rupiah. Ya, ini kesempatan juga banyak. Kalau hari ini cuma 2, nanti di hari Selasa itu sampai 30 orang bisa berkesempatan dapetin voucher belanja, dan itu lebih besar lagi nilainya karena totalnya itu jutaan rupiah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang hari ini belum beruntung, silakan lihat live Instagram kita di hari Selasa tanggal 28 jam 4 sore. Kahana juga boleh ikutan di Instagramnya aksesmu.id. Oh, ada pertanyaan nih. Kita mau boleh sedikit ini dulu ya, jawab pertanyaan dari sahabat Aksesmu nih yang udah bergabung. Kak, sebenarnya kalau display barang itu ada aturannya nggak sih? Nah, kalau buat Kak Hana sendiri nih sebagai pemilik warung yang mungkin kalau display gini kurang menarik dari pembeli. Nah, ada nggak sih yang kakak mulai ketemu, oh kayaknya kayak bagusan begini nih karena lebih menarik, atau kayak begini nggak menarik? Ada kepikiran kayaknya harus begini deh aturannya kalau nata barang. Jadi waktu Kak Hana nata barang gitu ya,
ada nggak sih aturan khusus nih kalau yang Kahana bikin nih? Ini aturan bikinannya Kahana sendiri nih. Iya. Ada aturannya khusus nggak sih? Kalau misalkan kayak makan makanan gitu, di kalau yang lama itu dikatasin, yang baru dibawa kayak ditumpuk. Oh gitu. Jadi misalnya belanja barang yang lama, misalnya contohnya kayak contohnya yang lama deh. Misalnya mie instan gitu ya. Kalau yang belanjanya baru taruhnya di belakang, yang belanjanya lebih lama taruh di depan. Biar Maksudnya biar yang duluan tuh yang laku duluan gitu. Jadi biar nggak sampai expired gitu ya. Iya, Oke. gitu. Selain itu ada lagi nggak Kak? Misalnya si ini jangan deketan sama si ini misalnya gitu. Misalnya Iya, apa kayak harus di mana gitu. Sabun jangan deketan sama makanan kayak gitu. Oh, sabun jangan Jangan deketan deket sama makanan. makanan. Terus kenapa ada yang digantung di sini? Kenapa ada yang digantung di sana? Kenapa ada yang ditaruh sini? Berdasarkan apa itu kalau Kak Hana? Gantung-gantung biar kalau diacak-acaknya biar kayak lebih kelihatan banyak gitu, kayak kelihatan banyak. Kalau misalkan ini kan nggak mungkin ditaruh di bawah. Oke, jadi nih untuk sahabat yang nggak bisa ngeliat nih ya. Jadi di warungnya Kak Hana, begitu dari masuk ya, sebelah kanan itu ditata isinya minuman semua berbagai macam rasa. Mulai dari kopi-kopi, kemudian jus-jus, minuman manis-manis, itu semua minuman itu semuanya ditata sebelah kanan rapi, benar-benar dari ujung ke ujung. Jadi bikin orang pun tertarik, oh aku mau minum yang apa ya hari ini ya di warungnya Kak Hana ya. Terus di sebelah sini juga ada, ini makanan minuman semua isinya. Terus di atas tuh baru tuh, jadi nggak kecampur nih antara makanan minuman sama produk kayak sabun-sabun gitu ya Kak ya. Jadi emang sengaja digantung di atas supaya nggak kecampur nih aromanya gitu mungkin ya Kak ya. Iya. Antara makanan minuman sama sabun-sabun. Nah kayak gini kan juga dipisah nih, sabun di atas, makanannya di bawah. Ada ini kan ada kayunya, jadi nggak sampai terkontaminasi lah istilahnya gitu ya Kak ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lain lagi mungkin? Cukup? Oke. Sahabat Aksesmu semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Kak Hana juga terima kasih sekali lagi. Juga yang sudah mendapatkan voucher belanja, sekali lagi selamat. Untuk sahabat tadi yang masih belum dapatkan voucher belanja, minggu depan jangan sampai ketinggalan. Itu voucher belanjanya banyak banget, gede banget. Dan acaranya istimewa lagi nih, lebih spesial lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan live Instagramnya kita hari Selasa 28 Juni jam 4 sore. Kalau begitu, karena waktu kita juga sudah semakin di ujung acara, terima kasih sekali lagi untuk semua yang bergabung. Selalu sehat-sehat, selalu jaga kesehatan, karena kayaknya nih udah mulai ada lagi nih hawa-hawa nggak sehat nih gitu loh. Jadi semuanya juga dalam berusaha harus selalu menjaga kesehatan, karena kalau kita nggak menjaga kesehatan kita, gimana kita mau berusaha, iya nggak Kak? Iya betul. Oke, dan jangan lupa sesuai dengan tema kita hari ini, selalu berpikir kreatif, selalu semangat, konsisten dalam berusaha, betul ya Kak ya? Oke, saya dengan Enda dan Hana mohon pamit. Terima kasih sahabat Akses semuanya. Selamat sore, bye. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.